Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ari Murti Kriswibowo selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai resum chapter 7 yang berjudul Pemerintah yang Giat, yaitu menghasilkan daripada menghabiskan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Di sini ada Yasmin Nur dengan NPM 076, Ayu Nevilia dengan NPM 104, Syarifah Syahira yaitu saya sendiri dengan NPM 119, ada Faris Sahrul Rahman dengan NPM 128, ada Nayani Alia dengan NPM 181, dan yang terakhir ada Biwin Rahmawati dengan NPM 296. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama, mengubah motif keuntungan untuk kepentingan publik, meningkatkan uang dengan mengisi biaya, menghabiskan uang untuk menghemat uang, berinvestasi untuk pengembalian, turning managers into entrepreneurs, yaitu pembagian pendapatan dan investasi, modal inovasi, dana perusahaan, pusat laba, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi biaya layanan yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengubah motif keuntungan untuk kepentingan publik. Pada awal tahun 1970-an, Ted Gibler bekerja di Columbia yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh swasta, bukan organisasi publik. Hal itu merupakan eksperimen pertama Rose dalam menggunakan praktik bisnis untuk memecahkan masalah publik. Rose berpendapat bahwa bagaimana bisa mendapatkan keuntungan dari menyelesaikan masalah. Ini bukan untuk mengatakan bahwa sebagian besar layanan publik harus dijual, melainkan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi memikirkan semua layanan publik yang bermanfaat bagi individu. Contoh implementasinya di kota Fairfield merupakan kota yang menemukan anggaran berbasis misi bahkan lebih agresif. Fairfield sendiri menegosiasikan sebagian dan penghasilan 10-17% diberikan kepada kas bersih selama 65 tahun. Sejak saat itu, Fairfield mengambil pendekatan serupa untuk proyek pengembangan lainnya. Manajer kota beranggapan bahwa mengintervensi pasar dapat dilakukan dengan menciptakan lebih banyak nilai. Next. Baik, selanjutnya meningkatkan uang dengan mengisi biaya. Menghasilkan keuntungan melalui kesepakatan pembangunan adalah salah satu metode yang lebih agresif yang digunakan oleh pemerintah yang giat. Salah satu cara meningkatkan PNBP dengan membebankan biaya dengan mereka yang menggunakan layanan publik. Biaya pengguna menjadi semakin populer karena penolakan terhadap kenaikan pajak yang telah meningkat. Biaya pengguna lainnya sebenarnya membuat sistem publik lebih progresif. Ketika pemerintah membayar sistem air dan selokan dari penerimaan pajak umum, orang miskin sering mensubsidi orang kaya yang menggunakan lebih banyak air. Meskipun tidak demikian, distribusi untuk pelayanan yang tidak banyak digunakan oleh masyarakat miskin seperti jalan raya dapat digunakan untuk mensubsidi layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin seperti angkutan massal. Next. Menghabiskan uang untuk menghemat uang, berinvestasi untuk pengembalian. Karakteristik ketiga yang telah kita lihat dalam pemerintah yang giat dan dari perspektif investasi adalah kebiasaan mengukur pengeluaran mereka seolah-olah itu adalah investasi. Ini bukanlah cara menghasilkan uang, tetapi cara untuk menghemat uang. Dengan mengukur laba atas investasi mereka memahami kapan membelanjakan uang dan kapan menghemat uang mereka. Bisnis fokus pada kedua sisi neraca, pengeluaran dan pendapatan, debit dan kredit. Mereka tidak terlalu memperdulikan sisi pembelanjaan dibandingkan sisi pendapatan. Mereka akan membelanjakan apapun yang diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Tetapi pemerintah hanya melibatkan sisi pengeluaran dari buku besar. Mengabaikan pengembalian, mereka hanya berkonsentrasi pada meminimalkan biaya. Next. Oke, yang selanjutnya mengubah manajer menjadi pengusaha. Jika terdapat seorang manajer yang tidak menyimpan pendapatan mereka tidak akan mengejarnya. Jika anggaran manajer yang disediakan terlepas dari apakah departemen mereka menghasilkan sesuatu, mereka tidak akan menghabiskan waktu untuk mencoba menghasilkan uang. Berikut ada beberapa cara untuk membuat seorang manajer publik berpikir seperti pengusaha atau dengan memberikan insentif untuk dapat melakukannya. Yang pertama yaitu tabungan dan penghasilan bersama. Tabungan dan penghasilan bersama ini merupakan sistem anggaran tradisional yang tidak mengandung insentif bagi manajer untuk dapat menghemat uang atau menghasilkan uang. Beberapa contoh yang mempraktekkan beberapa versi tabungan bersama yakni ada Fairfield, Visalia,
Saint Paul, Phoenix, Dade County, Los Angeles County, dan Minnesota. Yang Dade County dan Los Angeles County ini menyebutkan sebagai pembagian keuntungan. Bahkan Departemen Pertahanan yang telah mendukung adanya konsep tersebut. Dan ada juga prinsip pendapatan bersama juga dapat diterapkan pada pembayaran individu, misalnya Visalia dan Phoenix. Karyawan akan menerima persentase dari setiap tabungan atau penghasilan yang mereka hasilkan dari ide mereka sendiri. Beberapa kota juga membayar manajer mereka berdasarkan komisi. Pemerintah seringkali membayar mereka yang mengelola investasi publik seperti dana pensiun berdasarkan kinerja portofolio investasi mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke pembagian dan pendapatan dan investasi. Jadi selepas terlaksananya Olimpiade 1994 meninggalkan jejak pilihan hutang publik serta beberapa hutang yang masih akan dilunasi oleh warga Kanada pada tahun 2000. Tetapi pada dasarnya penyelenggara ini pasti menyangka warga Los Angeles ini tidak akan mau untuk membayar atau mensubsidi hutang dari Olimpiade. Pada akhirnya setelah menunggu 3 tahun lamanya, pemerintah pun akhirnya meng-ACC untuk mensubsidi biaya Olimpiade ini dengan cara melakukan sebuah usaha ataupun membenahi beberapa fasilitas lama, mengatur alur transportasi, serta membuat sebuah sistem anti-teroris yang canggih. Dan akhirnya mereka pun meraih keuntungan sebesar 225 juta dolar. Berkaca dari hal itu, serta apa yang sudah dilakukan oleh Uberot, maka pemerintah dengan itu mengukur laba yang bisa mereka hasilkan dengan cara menjalankan beberapa usaha nirlaba mereka. Beberapa usahanya itu yang pertama ada distrik Sawiragi Metropolitan Milwaukee, kedua Phoenix, yang ketiga ada Chicago, yang keempat ada kepolisian St. Louis, next, dan yang kelima ada sistem ferry negara bagian Washington, yang keenam ada Paulding County, Georgia, dan yang terakhir ada Departemen Kepolisian di California. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu modal inovasi. Dalam sektor swasta, bisnis dapat mengumpulkan secara rutin sebuah modal yang digunakan untuk dapat mengejar suatu investasi yang menarik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Peter Drucker, bahwa sebuah perusahaan inovatif biasanya memiliki dua anggaran yang terpisah, yakni anggaran operasional dan inovasi anggaran. Hampir sebagian besar pemerintahan, seorang manajer dapat meningkatkan modal dari investasinya dengan menyimpan alokasi ekstra dari dewan ataupun legislatif, meskipun mereka melewati sebuah proses yang sulit. Anggaran yang ada digerakkan oleh misi dapat memberikan sebuah solusi parsial di mana dapat memungkinkan seseorang manajer untuk mengumpulkan tabungan yang dapat digunakan sebagai modal awal. Next. Lalu dana perusahaan. Dana perusahaan cukup umum ini, di mana sebagian besar pemerintah daerah mengoperasikan setidaknya satu atau dua. Dana perusahaan seperti biaya pengguna tidak sesuai untuk semua layanan, akan menggelikan untuk meminta Departemen Kepolisian yang menyediakan barang kolektif untuk meminta bayaran atas semua layanannya. Next. Beberapa tahun lalu, Pensacola, Florida mengembangkan cara yang berguna untuk mengklasifikasikan pelayanan publik, yakni membagi mereka menjadi dua kategori. Yang pertama, fungsi pemerintahan umum, yaitu hampir tidak menghasilkan pendapatan, dan yang kedua, fungsi perusahaan publik yang menghasilkan pendapatan. Dan fungsi perusahaan publik terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kegiatan yang dirancang untuk menciptakan keuntungan, kegiatan terstruktur untuk mencapai titik impas tetapi tidak menghasilkan laba, kegiatan yang sebagian dapat tetapi tidak sepenuhnya mendukung diri mereka sendiri. Selanjutnya, pusat laba. Dua kategori pertama, dana perusahaan yang diharapkan mencapai titik impas atau menghasilkan keuntungan, mendapatkan manajer publik pada posisi yang hampir sama dengan manajer bisnis. Sektor swasta sering mengeluh tentang perusahaan publik. Menurut mereka, pemerintah tidak boleh bersaing dengan bisnis dan banyak pemimpin publiknya yang setuju dengan argumen ini. Kenyataannya ada alasan bagus mengapa pemerintah terkadang harus bersaing dengan sektor swasta. Misalnya, pemerintah dapat memonopoli swasta untuk mengatur harga atau sama menciptakan monopoli publik yang sering memberikan kesempatan lebih baik kepada publik. Selama 100 tahun, utilitas milik publik telah menjual listrik dengan harga lebih rendah daripada swasta. Di daerah lain yang pihak swastanya tidak memiliki persaingan,
maka perusahaan publik bertindak sebagai tolak ukur persaingan yang memaksa perusahaan swasta untuk menurunkan harga dan mengejar maksimalnya efisional. Yang terakhir ada mengidentifikasi biaya layanan yang sebenarnya. Sebagian besar pemerintah tidak tahu jumlah biaya untuk pemberian layanan yang mereka tawarkan. Memberi anggaran untuk sebuah layanan tanpa termasuk biaya yang tidak langsungnya seperti biaya administrasi. Bahkan biaya sebenarnya yaitu 30% lebih tinggi dari biaya yang dianggarkan. Lalu menurut Dow Aires, hanya 4% Pemda yang mengetahui biaya langsung layanan yang diberikan. 2% mengetahui total biaya layanan, dan 10% tidak memberitahu layanan yang mereka sediakan. Manajer publik tidak dapat berpikir seperti investor atau mengejar keuntungan jika mereka tidak mengetahui biaya yang sebenarnya. Pemerintahan yang giat akan memaparkan subsidinya ke publik bergantung pada tekanan publik yang diberikan serta untuk menghilangkan tekanan tersebut. Kemudian menemukan cara untuk menghasilkan uang dari layanan yang terlibat. Sekian presentasi dari kelompok 7. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.